Sampai sini ngerti saudara? Ada hukum di situ. Jadi ketika dia keluar dari Taman Eden, ya terjadilah sakit penyakit datang. Saudara perlu tahu ketika makan dan buah itu masuk ke perut yang seharusnya ini tidak ada sakit penyakit, tubuh kita tercemar karena ada makan buah itu. Jadi kita lihat bahwa nenek moyang kita atau Hawa ketika dia memakan buah itu, tubuhnya jadi tercemar. Sekarang ada hukum di kita juga kena sakit penyakit karena hanya makan buah itu. Akibatnya sakit penyakit datang. Yang lebih parah adalah ada kematian. Jadi dosa itu akibatnya adalah kematian. Jadi jangan pernah berpikir bahwa saudara akan hidup jadi abadi. Jadi ada batasnya. Yang umur 60 ke atas masih punya bapak ibu. Halo? Yang sekarang punya 60 tahun masih punya kakek nenek? Ada yang sudah meninggal? Udah. Babuyut masih ada itu? Udah nggak ada. Jadi ada batas umur karena dosa itu. Akibatnya ketika manusia melanggar hukum itu, akibatnya adalah dosa. Upah dosa ialah maut. Jadi kalau kita masih nanti akhirnya meninggal, kita karena menentang hukum itu. Jadi gini saudara, yang melakukan adalah orang tua kita, nenek moyang kita, tapi akibatnya adalah kita. Itu namanya hukum. Jadi artinya bahwa saya akan menerangkan ada namanya pola-pola. Ada pola berkat, ada pola kutuk. Jadi ketika manusia dilahirkan, Bapak Saudara, anak kita yang baru lahir mewarisi berkat dan kutuk. Ini agak berat. Jadi saudara jangan berpikir kita hanya menerima berkat dari orang tua kita, tapi juga menerima namanya kutuk. Jelas? Jadi kenapa kadang-kadang kita berpikir kok kita seperti orang tua kita? Karena kita menerima kutuk dari orang tua kita. Coba kita lihat di Kejadian 26. Kejadian 26. Saya diingatkan ayat ini. Meskipun nanti ada juga saya akan mengawali di sini. Kejadian pasal 26. Ayat yang pertama. Yang sudah ketemu katakan amin. Contoh, Kejadian 12 dulu. Kejadian pasal 12 ayat 11 dan 13. Kejadian 12. 26-nya nanti kita akan lihat. Ternyata Abraham dia bapak orang percaya. Ayat 11. Pada waktu dia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan biarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Padahal Abraham diberi janji Tuhan apa? Ayat ke 7. Ayat 7 dia. Ayat ke 7 dikatakan bahwa ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan firman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka diberikannya mesbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Jadi ada berkat yang diberikan Tuhan kepada Abraham. Masih kata Abraham itu. Tapi yang ayat 11 dia berbohong, setuju? Tidak. Dia dapat berkat, tapi dia juga melakukan kesalahan, yaitu berbohong. Bahwa ketika aku ketemu orang Mesir, katakanlah engkau bukan istriku tapi adikku. Gak ada bohong besar, gak ada bohong kecil. Setuju? Itu juga tetap dosa. Berbohong. Mau nggak kalau istri-istri katakan ini adik itu? Di hadapan orang lain ini adikku, padahal istrinya. Gimana istri-istri mau dikatakan itu? Sakit hati lah. Itu dilakukan oleh Abraham. Jadi dia diberkati, tapi juga melakukan kesalahan. Coba lihat.
di Kejadian 26. Saya akan bahas ini supaya Bapak Ibu mengerti bahwa setiap keturunan menerima berkat dan menerima kutuk. Coba Kejadian pasal 26. Saya akan bacakan dari ayat pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak adalah anaknya Abraham, pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepada serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Lihat, sama. Sebab kepadamu lah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Abraham diberkati, Ishak diberkati. Sampai sini mengerti, Bapak Saudara? Orang tuanya diberkati, anaknya diberkati. Ada pola berkat di situ. Jadi Ishak mengalami berkat dari Abraham karena Abraham diberkati oleh Tuhan. Ayat yang ke-4, aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu di seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan dan hukum-Ku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ayat ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia sama enggak? Coba, Abraham melakukan bohong kepada orang Mesir, Ishak mengalami hal yang sama enggak? Sampai sini mengerti? Diberkati juga melakukan kesalahan. Jadi Ishak mewakili bahwa dia mendapatkan berkat dari Abraham, tapi kebohongannya juga ikut. Dalam bahasa agak dalam adalah kutuk. Berkat dan kutuk bareng di diri Ishak. Kok bisa? Ya itu karena ada genetik dalam diri Ishak bahwa Abraham melakukan kesalahan, Ishak pun melakukan kesalahan. Saya ulangi. Ketika orang-orang di tempat bertanya tentang istrinya, berkatalah dia saudaraku, sebab dia takut mengatakan ia istriku, karena pikirnya jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka, sebab Elok parasnya. Ngerti saudara? Jadi kalau anak-anak kok hidupnya seperti bapakmu dulu, tokoh Alkitab juga mengalami hal yang sama. Sekarang terjawab, kenapa kok aku seperti ini? Lihat bapak ibu. Jelas? Coba mulai berpikir. Pernahkah yang muda-muda ini berpikir, kenapa seperti ini? Dan menemukan jawabannya bahwa kok orang tua aku juga hal yang sama. Angkat tangan. Ya, anak muda. Ada nggak peristiwa-peristiwa yang sama dengan orang tuamu? Halo.